Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan menceritakan kelanjutan dari perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk membantu menyembuhkan Raja Putri Duyung. Namun ketika Qian Ning mendengar bahwa mereka membutuhkan buah nirvana 9 putaran revolusi, Qian Ning pada saat ini benar-benar pesimis bahwa dirinya akan bisa menyelamatkan ayahnya. Lalu Xiao Zhan yang berdiri saat ini juga segera memiliki tatapan memohon kepada Xiaoyan. Dirinya segera memanggil Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksudkan oleh Xiao Zhan. Pada saat ini Xiao Zhan tanpa sadar benar-benar merasakan rasa patah hati terhadap Qian Ning. Sementara itu Qian Ning pada saat ini segera berkata kepada ayahnya bahwa dirinya benar-benar bukanlah putri yang berbakti. Raja Putri Duyung pun segera berkata bahwa dirinya tidak menyalahkan Qian Ning. Semua itu adalah ketidakmampuan ayahnya untuk melindungi Qian Ning. Oleh karena itu pada saat ini Qian Ning benar-benar harus memaafkan kesalahan ayahnya. Melihat Qian Ning yang pada saat ini benar-benar menangis sampai tersendak-sendak, Xiaoyan pun pada saat ini merasa semakin sakit di hatinya. Xiaoyan juga menggerakkan gigi dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya melihat penampilan ini. Akan tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki buah nirvana 9 revolusi di tangannya. Pada saat ini oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Xiaoyan pada saat ini merenung dan merumuskan rencana untuk semua ini. Pertama-tama Xiaoyan perlu membantu klan Putri Duyung untuk menangani monster darah di sekitarnya. Sehingga dengan begitu mereka akan dapat terus bergerak maju dengan ketenangan pikiran. Juga pada saat ini tidak memiliki banyak waktu, begitu juga dengan Raja Putri Duyung. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Qian Ning agar dirinya mendengarkan Xiaoyan. Xiaoyan berkata sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, karena yang terbaik pada saat ini adalah bahwa Xiaoyan dan Xiaoyan akan membantunya menyingkirkan monster darah. Setelah itu mereka akan mendapatkan buah nirwana 9 revolusi dalam waktu tercepat, dan hanya dengan begitu ayahnya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut Qian Ning pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius dengan putus asa. Qian Ning berkata tetapi itu benar-benar terlalu sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya dengan nada suara tegas lanjut berkata, jika Qian Ning pada saat ini percaya kepada Xiaoyan, jika Qian Ning masih ingin ayahnya hidup, tolong segera berdiri dan bertarunglah bersama dengan Xiaoyan. Melihat ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan ketegasan, Qian Ning pun pada akhirnya mengelap umbel di hidungnya. Pada saat ini dirinya benar-benar terkejut karena Xiaoyan tampaknya benar-benar serius. Pada akhirnya melihat Qian Ning yang berhenti menangis, Xiaoyan pun berbalik dan matanya menunjukkan ketajaman. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi dan menghancurkan 100.000 monster darah. Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Qian Ning dan meminta Qian Ning untuk membawanya ke sana. Pada akhirnya Qian Ning pun menganggukkan kepalanya dan pada saat yang bersamaan bel peringatan pada saat ini seketika terdengar. Lalu segera setelah itu terjadi keributan dan semua putri duyung laki-laki berkumpul di alun-alun. Mereka memegang trisula di tangan mereka. Pada saat ini banyak juga putri duyung laki-laki yang bergegas kembali dengan terluka. Ada kurang dari 10.000 orang yang pada saat ini berkumpul di alun-alun dan semuanya benar-benar terluka. Qian Ning pada saat ini mengerutkan kening dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa monster darah telah menyerang lagi. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika mengangguk dan meminta Qian Ning untuk membawa Xiaoyan langsung ke garis depan. Saat ini semua pejuang dari klan Putri Duyung benar-benar dikirim ke garis depan. Ribuan orang keluar dari perisai pelindung mereka dan datang ke lautan emas. Pada saat ini banyak sosok berwarna darah di kejauhan dan tanpa perintah mereka semua benar-benar menyerang ke arah klan Putri Duyung. Xiaoyan dan Qian Ning pada saat ini sudah maju ke garis depan. Tim Xiaoyan juga pada saat ini melesat di belakang Xiaoyan setelah disuntikkan kekuatan ruang batas oleh Xiaoyan. Dengan begitu mereka akan dapat mengisolasi air laut emas tanpa khawatir. Kelompok Xiaoyan pada saat ini bisa melihat ada sebanyak 20.000 monster darah yang menyerang.
Dengan jumlah ini maka rata-rata satu orang harus melawan 5 monster darah. Dengan celah yang begitu besar maka dapat dipastikan klan dari Putri Duyung ini benar-benar akan dihancurkan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh dan berkata kepada kerumunan agar mereka pada saat ini jangan membiarkan satupun lolos. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan segera mengeluarkan kristal berwarna merah darah. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa monster darah ini mengandung kristal darah yang mengandung energi yang kaya yang dapat membantu dalam kultivasi. Oleh karena itu semua orang pada saat ini harus mencoba untuk mengumpulkannya. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan Xiao Zhan yang baru saja menembus bintang 8 pada saat ini benar-benar maniak. Terlebih lagi juga mengalami patah hati di dalam hatinya. Secara tidak langsung Xiao Zhan pada saat ini benar-benar ingin membalaskan dendam bagi orang yang dirinya sukai. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera melesat untuk bertempur. Lalu banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kelompok Xiao Yan yang mengeluarkan masing-masing keterampilan bertarungnya. Hanya dengan satu keterampilan bertarung yang ditonjolkan pada saat ini, ribuan dari makhluk monster berdarah ini benar-benar dihancurkan. Xiao Yan pada saat ini tidak melanjutkan serangannya dan menatap ke arah kumpulan dari makhluk-makhluk ini. Xiao Yan menyadari bahwa makhluk-makhluk ini memang tidak memiliki kecerdasan. Akan tetapi Xiao Yan yakin di belakang makhluk ini pasti ada seseorang yang menjadi dalang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini Putri Duyung laki-laki yang terluka yang berada di garis kedua benar-benar terkejut. Para tetua juga pada saat ini benar-benar melotot melihat keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh tim Xiao Yan. Mereka bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat dan mereka belum pernah melihat kekuatan tempur seperti ini. Selain itu ada lebih dari satu orang dan siapakah orang-orang ini? Tampaknya pada saat ini sang putri benar-benar telah membawa penolong. Dengan cara ini klan Putri Duyung mereka benar-benar akan bisa untuk diselamatkan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berpikir. Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah orang di balik penyerangan ini adalah alam Dewa Darah. Tetapi meskipun itu dilakukan oleh Dewa Darah tampaknya tujuan dari mereka mungkin tidak sesederhana ini. Terlebih lagi jumlah dari makhluk-makhluk ini benar-benar sangat banyak dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah hal ini terkait dengan malapetaka langit dan bumi pada saat itu? Setelah pertumpahan darah benua Dodi oleh orang-orang dari alam Dewa Darah, sejumlah besar keberadaan seperti Raja Pemakan Jiwa tertinggal, tampaknya alam Dewa Darah benar-benar mengubah orang-orang yang tersisa di dalam pertempuran menjadi monster darah seperti ini. Jika memang begitu permasalahannya tampaknya ada tujuan yang lebih besar dari alam Dewa Darah. Sambil memikirkan hal ini segel di tangan Xiao Yan pada saat ini berubah dan keterampilan bertarung muncul tanpa henti. Jiwa juga pada saat ini keluar dari tubuh Xiao Yan dan melontarkan banyak teratai api. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu dan ingin dengan cepat menghabisi semua monster. Pada akhirnya dalam waktu singkat pada saat ini lebih dari 10.000 monster telah dihancurkan. Pada saat yang bersamaan pada saat ini 10.000 monster tiba-tiba berhenti dan mereka seketika berbalik. Melihat monster darah yang melarikan diri Xiao Zhan pun tertawa. Dirinya akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mengejarnya atau tidak. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Pada saat ini tidak hanya Xiao Zhan yang bertanya kepada Xiao Yan tetapi juga Fang Fang pada saat ini merasa sedikit cemas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Qian Ning. Xiao Yan berkata bahwa Putri Qian Ning pada saat ini bisa membawa kembali semua prajuritnya. Serahkan sisa permasalahan ini kepada kelompok Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera berbalik ke arah kelompoknya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi, tetapi Xiao Yan pada saat ini ingin membunuh lebih banyak dari itu. Sementara itu Qian Ning pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa monster darah ini hanya berkekuatan di bintang 8, tetapi meskipun begitu akan ada monster darah dengan kekuatan bintang 9 di titik kumpul mereka. Terlebih lagi jumlah pasti di antara mereka juga benar-benar tidak bisa diketahui.
Dirinya benar-benar khawatir tidak pantas untuk pergi dengan begitu gegabah. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Qian Ning pada saat ini tidak perlu khawatir dan karena Xiao Yan ingin melakukan hal ini itu tandanya Xiao Yan yakin. Qian Ning pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan meminta Xiao Yan untuk lebih berhati-hati. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera melambaikan tangannya untuk mengajak semua orang bergegas. Tujuan Xiao Yan pada saat ini bukan untuk menghancurkan mereka, akan tetapi untuk melenyapkan semuanya. Xiao Yan juga ingin melihat monster darah apakah ini dan kekuatannya sekuat apa. Di sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan tidak menggunakan api surgawi untuk menerangi sekitarnya. Xiao Yan berpikir jika ada seberkas cahaya pasti akan menjadi tempat yang paling mencolok, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan mengundang keberadaan lain yang tidak mereka inginkan. Xiao Yan pada saat ini tidak berani ceroboh dan benar-benar harus berhati-hati. Selain itu Xiao Yan juga telah menyisipkan kekuatan spiritual terhadap beberapa monster yang bergegas kembali, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan mengetahui lokasi pasti dari monster-monster ini. Sementara itu di sisi lain di lautan emas yang tak berujung di kegelapan yang tidak berdasar, aliran air dasar laut tampak tenang tetapi sebenarnya aliran ini sangatlah cepat. Ini adalah arus bawah yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu di antara arus bawah ini kekuatan dorongan air benar-benar sangat kencang dan perlu upaya untuk bergerak melarikan diri. Tidak jauh di sebelah selatan dari arus bawah ini ada bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya. Sosok-sosok ini adalah monster darah dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini ada sebanyak lebih dari 100.000 monster yang berada di sini. Bersamaan dengan 10.000 monster yang kembali pada saat ini salah satu monster darah tiba-tiba membuka matanya. Mata merah itu benar-benar memancarkan cahaya merah berdarah di tengah kegelapan. Keramaian dari monster darah seketika berhenti bersamaan dengan mata yang terbuka dan suasana seketika menjadi sangat sunyi. Raungan pada akhirnya segera terdengar dan semua monster darah pada saat ini benar-benar merasa sangat ketakutan. Pada saat ini di antara banyaknya monster darah ada 3 monster darah yang memiliki darah merah di mata mereka. Ketiganya ini benar-benar terlihat aneh dan yang lebih mencolok adalah mereka bisa berbicara. Salah satu di antara mereka pada saat ini berkata kepada pemimpin mereka, dirinya berkata sepertinya seseorang telah menghancurkan bisnis mereka kali ini, haruskah mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu? Salah seorang lainnya pada saat ini juga menganggukkan kepalanya dan berkata haruskah mereka mundur terlebih dahulu? Jika orang-orang itu mengejar mereka, mungkin mereka tidak akan bisa melawan. Mendengar 2 orang yang pada saat ini berbicara seperti itu, pemimpin itu pun membuka mulutnya. Pemimpin yang memiliki nama Suemu pada saat ini perlahan mulai berbicara. Dirinya berkata kepada 2 sosok yang bernama Sue Zhen dan Sue Ling agar mereka berdua jangan khawatir. Mereka memiliki 100.000 tentara dan mengapa mereka masih harus takut? Terlebih lagi mereka berada di lokasi yang sangat baik dengan arus bawah yang bergolak di atas. Maka bahkan ras putri duyung itu harus berusaha keras untuk datang ke sini. Selama orang-orang itu berada di arus bawah posisi mereka akan diketahui terlebih dahulu. Dengan begitu mereka bisa bersiap lebih awal dan membunuh orang-orang itu dengan satu gerakan. Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Sue Zhen pun pada saat ini segera menyipitkan matanya. Dirinya mengungkapkan pemikiran yang dalam ketika berkata kali ini mereka benar-benar menyebabkan 10.000 korban. Apakah ada orang di klan Putri Duyung yang memiliki kekuatan seperti itu? Sue Ling juga pada saat ini ikut mendukung perkataan dari Sue Zhen ketika dirinya berkata bahwa Raja Putri Duyung dari klan Putri Duyung telah terluka parah. Selain itu para penjaga sisanya juga semuanya telah terluka, karena mereka bisa menyebabkan monster darah menimbulkan korban yang begitu serius. Mungkinkah mereka memiliki pembantu di klan Putri Duyung? Mungkinkah mereka pada saat ini bekerja sama dengan klan naga? Menanggapi hal tersebut Suemu pun berkata dengan serius bahwa itu tidaklah mungkin. Klan naga memiliki perjanjian dengan raja mereka dan kedua klan tidak akan menyerang satu sama lain.
Sue Zhen dan Sue Ling pada akhirnya segera berkata dengan serempak, mungkinkah ada orang luar yang kuat yang membantu mereka? Sue Mu pun seketika terdiam dan mereka pada saat ini berpikir keras. Mereka menyadari bahwa hanya kekuatan Dou Xian lah yang dapat memasuki laut dengan bebas. Jika demikian maka mereka pada saat ini benar-benar menghadapi sebuah ancaman. Sue Zhen pun segera berkata dirinya khawatir jika itu adalah Dou Xian, maka hanya raja lah yang bisa menghadapi orang tersebut dan mereka benar-benar akan mati dengan sia-sia. Menanggapi hal tersebut, Sue Ling pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera mundur. Sue Mu pun seketika mendengus dingin dan berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar harus mundur? Bahkan jika mereka mundur tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh raja belumlah selesai. Jika begitu permasalahannya bagaimana mereka bisa hidup dengan baik? Raja meminta mereka untuk menghancurkan ras Putri Duyung. Sekarang ras Putri Duyung masih hidup dan jika mereka mundur apakah mereka berpikir raja akan mengampuni hidup mereka? Pada saat ini mereka hanya bisa tinggal di sini dan mengirim beberapa bawahan yang paling pintar untuk mencari tahu informasi spesifiknya. Keduanya pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Sue Mu. Pada akhirnya keduanya bersiap untuk mengatur dan tiba-tiba mereka seketika berbalik. Mereka menatap ke atas dan pada saat ini tubuh mereka langsung membeku. Sue Zhen pada saat ini melihat bayangan yang muncul di arus bawah dan suaranya sedikit bergetar ketika berbicara kepada Sue Mu. Dirinya berkata sepertinya orang-orang ini telah mengejar mereka. Mendengar kata-kata tersebut Sue Mu dan Sue Ling pada akhirnya segera mengangkat kepala mereka. Beberapa sosok pada saat ini memang muncul dan keduanya pada saat ini hampir terkejut. Ketakutan dan kecemasan pada akhirnya segera muncul di wajah mereka. Meskipun kekuatan mereka berada di tahap bintang 9 tetapi mereka berpikir mungkin mereka berhadapan dengan Dou Xian yang kuat. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak takut? Sementara itu sosok yang berada di arus bawah ini tidak lain adalah Xiao Yan bersama dengan timnya. Xiao Yan adalah orang pertama yang masuk ke dalam arus bawah ini. Arus yang kuat segera membuat tubuh Xiao Yan bergetar untuk sementara waktu dan Xiao Yan bergumam arus bawah ini sangat kuat. Xiao Yan akhirnya menoleh ke arah kerumunan yang juga pada saat ini memasuki arus bawah. Xiao Yan memerintahkan semuanya untuk segera berpegangan dengan erat. Pada saat ini Xiao Yan segera menyelimuti semua orang dengan kekuatan dari roh hantu miliknya. Ekspresi semua orang pada saat ini menegang karena dengan perlindungan dari Xiao Yan saja mereka pada saat ini masih bisa merasakan tekanan arus. Di sisi lain pada saat ini Sue Mu mendengus dingin menatap ke arah orang-orang yang berjuang di arus bawah. Dirinya berkata tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos arus bawah. Arus bawah ini dapat dianggap sebagai penghalang alami. Bahkan kekuatan bintang 9 yang kuat yang tidak tahu rutenya akan kesulitan melewatinya dengan aman, kecuali dirinya memiliki kekuatan atau tubuh Dou Xian. Dengan begitu mungkin dirinya akan bisa keluar dari arus bawah dengan aman. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di arus bawah. Xiao Yan merasakan kekuatan besar dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Xiao Yan pada saat ini melirik dari mana arah dari arus bawah ini berasal. Selain itu kemanakah arus bawah ini akan berakhir? Xiao Yan merenung di dalam hatinya dan bergumam sepertinya arus bawah ini adalah sesuatu hal yang baik. Xiao Yan pada saat ini menyadari jika mereka mengikuti arus ini sepertinya mereka akan menemukan sesuatu yang mungkin akan berguna bagi mereka. Tetapi pada saat ini Xiao Yan memiliki tujuan lain. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasa tekanan air semakin gila. Untungnya Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan ruang batas. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan kekuatan tersebut dan segera menyeret semua orang untuk keluar. Pada akhirnya dalam sekejap mata sosok Xiao Yan seketika benar-benar melesat. Semua orang pada akhirnya segera keluar dari arus bawah dan hal ini membuat semua orang di monster darah benar terkejut. Pada saat ini di bawah Xiao Yan bayangan hitam mulai bergerak. Sue Mu dan 3 orang lainnya juga terkejut pada saat yang bersamaan dan rasa takut pada saat ini melintas di mata mereka.
Sue Zhen dan Sue Ling tidak dapat menahan diri pada saat ini dan bertanya kepada Sue Mu apa yang harus mereka lakukan. Orang-orang ini benar-benar telah berhasil melewati arus bawah dengan selamat. Mendengar hal tersebut, Sue Mu juga pada saat ini menyipitkan matanya. Mata merahnya tampak jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan dua orang lainnya ketika dirinya menatap Xiao Yan. Pada saat ini seolah-olah Sue Mu bisa merasakan kekuatan dari Xiao Yan. Pada akhirnya Sue Mu segera berkata mengapa mereka pada saat ini harus panik. Mereka pada saat ini memiliki rangkaian suara iblis darah dan dengan 100.000 monster darah. Bahkan jika orang-orang ini kuat mereka tidak akan bisa menangkis serangan ini. Selain itu tampaknya yang terkuat di antara kelompok orang ini hanya berada di bintang 9. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan Dou Xian dengan begitu mereka pada saat ini tidak perlu takut. Ketika Sue Zhen dan Sue Ling mendengar bahwa hanya ada bintang 9 yang terkuat, ekspresi ketakutan keduanya segera menghilang. Ekspresi mereka pada saat ini digantikan menjadi semacam kesombongan. Pada akhirnya Sue Zhen pun mendengus dingin dan berkata bahwa itu hanya manusia biasa dengan kekuatan bintang 9. Beraninya dirinya benar-benar datang ke sini dan dirinya benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini 3 orang dari bintang 9 dari monster darah melambaikan tangan mereka. 100.000 monster darah berkerumun di ngarai pada akhirnya segera melesat ke atas. Mereka pada saat ini benar-benar berkumpul dan bersiap untuk bertempur melawan kelompok Xiao Yan. Sue Mu pada akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata bahwa ini adalah tempat terlarang dewa darah bagi manusia. Beraninya mereka pada saat ini benar-benar masuk ke kawasan asing. Mendengar suara tersebut pada saat ini Xiao Yan perlahan menatap ke arah sumber suara dan menatap ke arah Sue Mu. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini terlihat agak aneh memandang ke arah 3 orang monster darah bintang 9. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum ringan dan berbicara dengan meledek. Ternyata di antara monster darah masih ada beberapa yang bisa berbicara. Ini agak mengejutkan dan Xiao Yan sebelumnya berpikir sepertinya mereka semua adalah binatang tanpa kepala. Mendengar ledekan yang dilontarkan oleh Xiao Yan, Sue Mu pada saat ini benar-benar marah. Sue Mu pada akhirnya segera berteriak bahwa ini adalah manusia sialan. Pada saat ini dirinya akan membiarkan manusia bodoh ini melihat betapa kuatnya dewa darah mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menundukkan kepalanya dan kembali meledek. Xiao Yan bertanya apakah memang benar seperti itu. Jika Xiao Yan tidak salah mereka adalah sisa-sisa dari alam dewa darah. Ini benar-benar tidak sedap dipandang dan jumlah mereka pada saat ini benar-benar cukup banyak. Oleh karena itu hari ini biarkan dasar laut ini menjadi tempat pemakaman mereka dan menjadi bersih. Mendengar hal tersebut tentu saja 3 orang Dou di bintang 9 dari monster darah menjadi semakin marah. Sue Mu pada saat ini lanjut berkata bahwa manusia ini bisa berbicara dengan liar seenaknya. Ada 100.000 dewa darah bintang 8 di sini dan mungkinkah dirinya manusia bintang 9 akan bisa bersaing? Menanggapi hal tersebut, mata Xiao Yan berubah menjadi tajam dan Xiao Yan berkata bahwa mereka bisa mencobanya sendiri untuk mengetahuinya. Xiao Yan segera menoleh ke arah semua orang dan berkata agar mereka meluangkan waktu untuk pemulihan karena pertempuran ini akan berlangsung dengan pahit. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka segera meminum beberapa pil penyembuhan dan dengan cepat memulihkan darah di tubuh mereka. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas keluar seperti pedang tajam dan membombardir ke arah monster darah. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, karena Xiao Yan juga pada saat ini tidak memiliki banyak waktu. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berhadapan dengan 3 orang Dou di bintang 9 dari monster darah. Xiao Yan menyipitkan matanya ke arah 3 orang ini dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan kekuatan ketiganya. Kekuatan 3 monster ini berada di tahap menengah bintang 9 dan itu seperti semut di hadapan Xiao Yan. Meskipun jaraknya hanya ada 1 tingkat tetapi kemampuan Xiao Yan benar-benar akan dapat bersaing dengan seorang Dou di tahap puncak bintang 9. Di sisi lain pada saat ini 3 orang Dou di bintang 9 dari monster darah segera mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling di mana banyak monster yang menyerang. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini juga harus membantu rekan-rekannya. Pada akhirnya Xiao Yan segera membentuk teratai api dan beberapa teratai api pada saat ini segera melesat. Xiao Yan pada saat ini melesatkan teratai api ke 4 arah dan teratai api seketika meledak. Gelombang yang dipenuhi dengan energi kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah. Monster darah yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh teratai api. Pada saat ini ada kisaran 1000 monster telah dihancurkan oleh serangan Xiao Yan ini. Tampaknya pada saat ini pertempuran benar-benar akan berlangsung dengan sangat sengit. Di sisi lain pada saat ini kelompok Xiao Yan juga mulai mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing. Meskipun monster-monster darah yang melesat ke arah tim Xiao Yan memiliki kekuatan bintang 8, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki keterampilan bertarung dan kecerdasan. Oleh karena itu akan sangat mudah bagi kelompok Xiao Yan pada saat ini menghancurkan mereka. Sementara itu pada saat ini 3 orang Dou di bintang 9 benar-benar telah bersiap dengan serangannya. Ketiga orang ini mengeluarkan teknik bayangan pedang roh darah, bayangan tombak roh darah dan palu raksasa roh darah. Melihat hal ini Xiao Yan pun agak terkejut dan mulai berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan berkata sungguh tidak terduga mereka mengetahui cara bertarung, tetapi keterampilan bertarung seperti itu benar-benar terlalu lemah. Xiao Yan pada saat ini akan membiarkan mereka melihat apa yang disebut dengan keterampilan bertarung yang sebenarnya. Setelah berbicara Xiao Yan segera mengeluarkan 3 keterampilan bertarung sekaligus. Keterampilan bertarung ini bukan yang terkuat di tangan Xiao Yan tetapi tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Pada akhirnya serangan Xiao Yan pun segera dilesatkan, begitu juga dengan 3 orang Dou di bintang 9 dari monster darah. Benturan segera terjadi di mana serangan keduanya pada saat ini terlihat imbang. 3 orang Dou di bintang 9 monster darah pada saat ini benar-benar terkejut. Mata Sue Zhen tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan dirinya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Dirinya juga berkata kepada Sue Mu bahwa manusia ini agak aneh. Kekuatan bintang 9 yang sangat kuat dan mereka harus berhati-hati. Menanggapi hal tersebut Sue Mu pun mengangguk dan ekspresinya juga pada saat ini menjadi sangat jelek. Dirinya pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus menggunakan Demon Sound Array. Bersamaan dengan hal tersebut Sue Mu pada akhirnya segera memerintahkan semuanya 100.000 monster darah segera berhenti sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan lebar. Dan segera setelah itu semburan suara tajam menyebar di air laut dengan sangat cepat. Melihat hal ini, Xiao Yan pun bergumam bahwa mereka benar-benar bisa membentuk serangan spiritual. Selain itu kekuatan dari serangan ini tidaklah lemah. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah timnya di mana mereka telah terluka. Xiao Yan pada akhirnya segera mundur mendekati timnya langsung mengeluarkan teknik Gold Sky dan cakram penggiling jiwa untuk berhadapan dengan serangan spiritual ini. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang pada saat ini telah melonjak setelah Xiao Yan menyerap roh hantu peringkat ketiga. Kekuatan tahap awal keadaan di pada saat ini telah meningkat ke tahap akhir keadaan di. Dengan begitu keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin kuat. Pada saat ini teknik Gold Sky membentuk ruang jiwa sementara gilingan jiwa menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Serangan ini saling beradu hingga pada akhirnya benturan segera terdengar. Keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan pada saat ini perlahan mulai runtuh. Xiao Yan tampaknya telah meremehkan monster darah ini tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan jurus pamungkasnya. Pada akhirnya Xiao Yan menyipitkan matanya dan berkata jika begitu maka Xiao Yan akan membiarkan mereka mencoba keterampilan bertarung peringkat suci milik Xiao Yan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pun segera memadatkan pusaran api surgawi. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Dan tanpa basa-basi pada saat ini pedang kuno api surgawi segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Setiap kali Xiao Yan melambaikannya Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi energi yang keras dan menakutkan.
Lalu banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dan serangan Xiaoyan ini langsung menyebarkan sekelompok besar monster darah. Monster-monster darah ini benar-benar tercabik oleh energi yang mengamuk dan meledak menjadi kelompok kabut darah. Banyak benturan pada saat ini benar-benar terjadi akibat lesatan serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar langsung memusnahkan puluhan ribu monster darah hanya dengan satu teknik ini. Senyum pada akhirnya melonjak di wajah Xiaoyan setelah Xiaoyan melihat banyak monster yang dihancurkan. Selain itu Xiaoyan juga segera mengumpulkan 100 kristal darah di tangannya. Melihat hal ini Xiaoyan segera bergumam bahwa kristal darah ini cukup bagus. Jika jumlah dari mereka ada puluhan ribu, maka mungkin mereka akan bisa membantu Xiaoyan mencapai puncak bintang 9. Sehingga dengan cara ini maka kekuatan Xiaoyan benar-benar tidak akan jauh dari Do Xian dan akan bisa menikahi janda baru lagi. Halo semuanya, sedikit info Bapak Yanto, mohon maaf jika hari ini hanya upload satu, dikarenakan kepala Bapak Yanto dari kemarin sakit karena kurang tidur. Terima kasih banyak ya semuanya atas pengertiannya, semoga kita sehat selalu.